Bab 931. Mengabaikan atau bertindak. Master Perguruan Lautan Awan pun kaget melihat kondisi ini. Selain Denny Hao mereka, semua Master Perguruan Lautan Awan memandang warrior yang dengan tatapan emosi. Sedangkan Yusuf Su dan lainnya, semuanya tercengang. Setelah sadar kembali, di dalam hati Yusuf Su dan lainnya pun mulai merasa ketakutan. Ketua halaman luar Perguruan Lautan Awan sebenarnya seberapa gila? Seorang senior Perguruan Lautan Awan berteriak, "Ye Yang, kamu berani? Apakah kamu tahu dia siapa? Kamu berani membunuhnya, kamu pasti akan mati." 9. Warrior yang tidak memedulikan senior tua tersebut dan mulai menghitung mundur. "Ye Yang, kamu ini sedang..." Senior itu masih belum selesai berkata, kembali terdengar suara warrior yang 8. Senior tua itu mengamuk, masih ingin melawan. Saat ini, seorang senior tua lainnya menarik dia, lalu memandang para master perguruan yang sangat membenci warrior yang dan berkata, "Dengarkan perintah dia, bunuh semuanya." Meskipun dia baru kenal tidak lama dengan ketua halaman luar ini, tapi mengetahui bahwa dia adalah orang yang berani melakukan apapun. Bahkan berani membunuh orang halaman gelap, masih ada apa yang tidak berani dia lakukan. Ye Yang, kamu sadis sekali, aku." Di sekelompok orang, teriakan Yusuf Su terus bergema. Dan di saat ini, dari kejauhan semakin banyak orang yang bergegas kemari. Melihat orang ini, Yusuf Su mereka pun sangat bahagia, karena mereka adalah bala bantuan yang dia panggil. Perguruan Lautan Awan sedang membunuh pengkhianat. Tidak mau mati, jauhi mereka. Seorang senior Perguruan Lautan Awan alam setengah suci tingkat tinggi, tatapan sangat tajam melihat sekelompok orang yang bergegas mendekat. Mereka mendengar ini langsung diam di tempat. Keluarga Su memiliki kekuatan kuat di kota Yunhai, tidak ada yang berani menyinggung mereka, tetapi tidak ada orang yang menyinggung Perguruan Lautan Awan. Konyol. Ini adalah pihak kuat level emas putih. Keluarga Su setidaknya hanya termasuk tingkat emas. Di saat pihak level emas putih bertarung dengan pihak level emas, orang bodoh pun tahu harus berdiri di pihak yang mana. Orang yang bergegas datang semuanya pun mundur ratusan meter dan tidak pergi, melainkan dari kejauhan melihat Perguruan Lautan Awan membunuh Yusuf Su mereka. Tidak lama kemudian, 30 detik pun berlalu. Sekarang ada 100.000 mayat bertumpuk di bawah benteng kota, bau amis darah pun sangat menyengat, membuat orang ingin muntah. "Sekarang, kamu sudah puas?" Leviana Sang mendadak berkata, "Bunuh begitu banyak orang, sudah puas." Warrior yang malah tidak memedulikan Leviana Sang, melainkan pergi ke depan Yusuf Su, juga tanpa basa-basi, langsung menggantungnya di atas dinding benteng. Setelah melakukan semua ini, warrior yang terbang ke atas benteng dan berkata, "Komandan Denny, buka gerbang kota, biarkan siluman monster masuk. Grace, beritahu pada semua orang. Ingin hidup semuanya datang membantu menjaga kota, asalkan datang membantu, Perguruan Lautan Awan akan mendukungnya, jika tidak datang, hidup mati tanggung sendiri." Jika ada yang berani meminjam kesempatan ini membuat keributan, maka hasilnya akan sama kepala keluarga Su kota Yunhai ini. "Kepala keluarga Su biarkan dia tetap hidup," ujar warrior yang. Tentu saja tidak akan orang yang berani menolak. Tidak lama kemudian, gerbang kota dibuka, sekitar 5.000 siluman monster pun masuk ke dalam kota Yunhai. Waktu bersamaan, di bawah pengendalian Grace, perintah warrior yang pun menyebar luas di kota Yunhai. Kondisi di atas benteng kota pun sangat menegangkan.
Karena selain Danny Hao mereka, orang perguruan lautan awan semuanya mulai membenci warrior yang ada yang mulai niat membunuh. Asalkan satu perintah Leviana Sang, mereka pasti akan langsung menyerang warrior yang sudah kelihatan jelas, perbuatan warrior yang sebelumnya sudah membuat mereka benar-benar emosi. 100.000 orang mati begitu saja. Leviana Sang berjalan ke depan warrior yang wajahnya masih ada bekas darah. Mereka sudah menyerah. Jika kita bisa lebih awal menghentikan, maka akan ada 100.000 orang yang membantu. Aku tahu Yusuf Su membuatmu marah, jadi kamu ingin membunuhnya. Ye Yang, bolehkah kamu jangan menggunakan perasaan dalam bertindak? Warrior yang tidak memedulikan Leviana Sang, tatapan mata melihat ke arah pegunungan yang jauh. Pegunungan yang megah, menjulang tinggi ke langit. Pegunungan ini tentu saja adalah pegunungan Serigala Langit, yang merupakan markas dari klan Serigala Langit. Melihat pegunungan ini, warrior yang hanya diam, tidak tahu sedang memikirkan apa. Leviana Sang pun ingin berbicara, tapi saat ini dari kejauhan mendadak berlarian segerombolan orang. Melihat segerombolan orang ini, ekspresi Danny Hao mereka pun berubah dan sangat waspada. Kami bersedia membantu perguruan lautan awan bersama untuk menjaga kota. Keluarga Yun bersedia membantu perguruan lautan awan bersama untuk menjaga kota. Keluarga Chen bersedia membantu perguruan lautan awan bersama untuk menjaga kota. Keluarga Feng bersedia membantu perguruan lautan awan bersama untuk menjaga kota. Danny Hao dan lainnya langsung tercengang mendengar perkataan mereka. Saat ini, Grace Yu berdiri keluar dan berkata, "Yang datang semuanya adalah teman, kami perguruan lautan awan bersedia bersama kalian semua menjaga kota. Tapi sebelumnya, ingin menjaga kota, tentu saja harus mengikuti aturan kami. Jika ada orang yang berani menantang atau tidak mengikuti aturan, maka hasil yang diterima akan sama seperti keluarga Su." Semua orang pun melihat ke arah dinding benteng, di sana ada 2 orang yang digantung. Melihat 2 orang ini, semuanya pun kaget, karena mereka tentu saja mengenal 2 orang ini. Tak menyangka keluarga Su benaran sudah lenyap. Kali ini perguruan lautan awan mulai serius. Untung saja sebelumnya tidak mendengar hasutan Yusuf Su, jika tidak keluarga Yun mungkin juga lenyap. 2 mayat kakak adik keluarga Su dan 100.000 mayat yang ada membuat mereka sangat ketakutan. Awalnya masih ada orang yang berniat hanya bermain-main tidak serius, pun mulai serius. Kenyataan sadis di depan mata memberitahu mereka, perguruan lautan awan kali ini benaran emosi, tidak sedang bercanda dengan mereka. Awalnya yang datang masih tidak sampai 1.000 orang, tetapi semakin lama semakin banyak yang bergegas ke gerbang kota utara. Hanya 15 menit, jumlah orang yang datang sudah mencapai 100.000 orang dan masih terus bertambah. Orang ini tentu saja bukan datang mencari masalah. Mereka datang membantu perguruan lautan awan. Siluman monster masuk ke kota. Selain perguruan lautan awan yang memiliki kekuatan melawan siluman monster, sisa orang dan keluarga besar sudah tidak sanggup melawan siluman monster. Meskipun ada beberapa keluarga besar yang bekerja sama melawan siluman monster, tapi sampai akhir pasti akan mengalami kerugian besar. Sekarang ingin tetap bertahan hidup, hanya bisa memihak di sisi perguruan lautan awan. Meskipun menjaga kota adalah hal yang berbahaya, tapi setidaknya ada orang perguruan lautan awan. Tidak datang menjaga kota, siluman monster masuk. Orang perguruan lautan awan tidak akan peduli dengan hidup matimu. 1 jam kemudian, di gerbang kota utara, sudah berkumpul hampir 1 juta orang. Semua orang ini, kekuatan lebih rendah,
sebagian besar adalah alam pemenang dan alam spiritual, tapi alam bangsawan dan alam kaisar juga ada. Alam setengah suci tingkat menengah dan tingkat tinggi juga ada beberapa. Melihat orang yang datang ke gerbang kota utara semakin banyak, Liviana sang mereka pun tercengang. Perlu diketahui, perguruan Lautan Awan juga pernah mengumpulkan master yang ada di dalam kota, yang datang sangatlah sedikit. Dan yang datang jika berjumpa bahaya juga akan kabur. Kota Yunhai meskipun pihak yang bernaung di bawah perguruan Lautan Awan, tapi perguruan Lautan Awan tidak pernah mengendalikan penuh kota Yunhai. Oleh karena itu, perguruan Lautan Awan selalu menjalankan aturan jangan ada perselisihan dengan keluarga besar ini. Jadi, semua orang bisa masuk ke kota Yunhai. Orang yang datang ke kota Yunhai juga memiliki kebebasan, tidak perlu mendengar perintah perguruan Lautan Awan. Jadi siluman monster menyerang kota, perguruan Lautan Awan hanya menggunakan cara pemberitahuan untuk mengumpulkan pendekar hitam kota Yunhai, bukanlah perintah. Hasil dari cara mengumpulkan ini, apakah masih tidak mengerti mereka orang ini akan berubah pikiran? Begitu antusias datang membantu. Tanya Grace Yu yang mendadak muncul di samping Liviana Sang. Liviana Sang mengangguk kepala. Tahukah kenapa sebelumnya warrior yang tidak mengampuni orang keluarga Su? Grace tidak menjelaskan, melainkan memberikan pertanyaan baru. Karena dia pendendam, ujar Liviana Sang. Grace Yu tersenyum dan berkata, salah. Warrior yang memang pendendam, tapi dia juga orang yang super angkuh. Keluarga Su tidak menghormatinya, dia membunuh Yusuf Su bukan karena Yusuf Su memarahinya, dia ingin balas dendam, melainkan karena dengan melenyapkan keluarga Su yang sombong ini, kita baru bisa menggertak semua orang kota Yunhai. Jika di hari biasa, dia mungkin hanya akan membunuh Yusuf Su, tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tetapi, kondisi sekarang, kita sudah tidak memiliki banyak waktu. Berkata sampai sini, Grace Yu menunjuk sekelompok orang yang ada di bawah dan berkata, jika kita tidak bisa dalam waktu singkat mengumpulkan mereka, di saat benteng kota terbobol, maka orang ini tidak ada yang akan memimpin, akan dibunuh dengan mudah oleh pasukan siluman serigala. Tetapi, jika kita bisa mengumpulkan semuanya, lalu mengatur mereka, maka hasil akan sangat berbeda. Tidak membunuh orang itu, kita juga bisa sama seperti sekarang, ujar Liviana Sang. Tidak, kamu salah lagi. Mereka bukan setulus hati ingin membantu kita. Mereka kenapa menyerah? Karena kekuatan kita lebih kuat, mereka tidak bisa melawan. Menunggu saat kita bertarung dengan siluman monster, baru menusuk dari belakang. Lalu masih ada satu hal penting, dengan membunuh mereka ini, baru bisa mengertak orang dan pihak yang ingin memberontak. Jika di hari biasa, kita masih bisa pelan-pelan, tapi sekarang kita sudah tidak memiliki banyak waktu, ujar Grace Yu. Jika tidak membunuh mereka akan bagaimana? Tanya Liviana Sang. Grace Yu tersenyum dan berkata, kota Yunhai akan terus kacau, tidak hanya kacau, melainkan kacau besar. Warrior yang akan terus membiarkan siluman monster masuk. Karena sampai saat itu, semua orang masih belum menyadari seberapa bahayanya masalah ini dan keputusan perguruan Lautan Awan. Setelah membunuh orang ini, mereka akan mengetahui satu hal yaitu, jika mereka tidak datang menjaga kota, maka kita akan terus membiarkan siluman monster masuk, dan mereka berani tidak terima atau mencari masalah, maka hasil yang akan diterima sama seperti keluarga Su dan 100.000 orang ini. Jadi, mereka ingin hidup, hanya bisa berdiri di pihak kita, maju mundur bersama, betul? Tanya Liviana Sang.
Grace Yu mengangguk kepala. Kenapa dia tidak menjelaskan semua ini padaku? Tanya Leviana Sang. Karena dia tidak menganggapmu orang sendiri. Menghadapi bukan orang sendiri, dia kalau bukan mengabaikan akan langsung bertindak. Grace Yu berkata, sayangnya, kamu berbeda. Dia tidak hanya mengabaikanmu, juga turun tangan padamu. Leviana Sang terdiam. Boom. Saat ini, dinding benteng pun ambruk. Dinding benteng sudah hancur. Jutaan siluman monster pun berhadapan dengan semua orang yang ada di dalam kota, jarak kurang dari 100 meter. Bersambung.